got so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nursipa. Perkenalkan, nama saya Oleh Febrianti. Perkenalkan, nama saya Hesti Triani. Perkenalkan, nama saya Dita Amalia Damayanti. Kami dari 12 EPS 1. Pengertian globalisasi. Apakah kamu tahu tentang globalisasi? Globalisasi adalah suatu proses yang menempatkan masyarakat dunia dapat menjangkau satu dengan yang lain atau saling terhubungkan dalam semua aspek kehidupan, baik dalam bidang ekonomi, politik, budaya, lingkungan, maupun teknologi. Ciri-ciri globalisasi. 1. Perubahan, kemajuan, dan perkembangan teknologi dari segala aspek. 2. Pasar dan produksi ekonomi negara yang sedang bergantung. 3. Meningkatnya masalah bersama. 4. Adanya aktivitas interaksi dan pertukaran budaya tanpa disadari. Tanggapan terhadap globalisasi. Teori ini menyatakan bahwa suatu negara dapat bergantung pada negara lain dan saling menguntungkan melalui pertukaran sesuai keunggulan barang ekspor yang dimilikinya. Contoh, Indonesia mengekspor hasil pertanian, perikanan, dan kerajinan daerah. Sementara itu, Indonesia melakukan impor dalam sektor industri seperti otomotif dan peralatan elektronik. Anti-globalisasi. Kelompok ini melakukan gerakan menolak impor barang. Kelompok anti-globalisasi meyakini globalisasi hanya akan mengubah pola pikir masyarakat yang berorientasi pada modal ekonomi. Bidang ekonomi terjalin kegiatan-kegiatan perdagangan lintas yang sering disebut sebagai perdagangan bebas atau free trade. Bidang sosial budaya. Era globalisasi mengakibatkan terjadi pertukaran budaya baik lokal, nasional maupun internasional. Angklung sebagai budaya asli Indonesia diminati oleh banyak orang asing. Bidang politik. Akibat globalisasi di bidang politik, masyarakat menuntut pemerintah yang bebas, terbuka, dan demokratis. Masyarakat dapat menyampaikan aspirasinya secara terbuka kepada pemerintah. Selain itu, campur tangan pemerintah asing dapat mempengaruhi kondisi politik suatu negara. Neokolonialisme. Tahukah kamu apa itu neokolonialisme? Neokolonialisme adalah kolonialisme, gaya baru politik. Neokolonialisme tidak lagi dilakukan dalam bentuk fisik seperti pada penjajahan model lama, tetapi sudah berupa pengaruh kuat dan intervensi negara-negara maju terhadap negara-negara berkembang di berbagai bidang seperti ekonomi, politik, sosial, budaya, dan hukum. Contoh, semakin banyaknya pusat perbelanjaan modern dan hotel terutama di kota-kota besar yang mengakibatkan para pelaku ekonomi kecil dan menengah tidak mampu bersaing dengan kekuatan ekonomi asing. Budaya populer. Apakah kamu termasuk penggemar K-pop? Pengaruh interaksi budaya mendorong lahirnya budaya populer atau budaya massa. Dalam kehidupan masyarakat, budaya populer berasal dari kata pop yang artinya disukai banyak orang. Konsumerisme. Apakah kamu tertarik untuk membeli barang-barang diskon seperti gambar di samping? Globalisasi mendorong munculnya kegiatan ekspor dan impor, sehingga mempermudah masyarakat memperoleh barang-barang kebutuhan yang diinginkan, dan ditambah dengan maraknya iklan di situs belanja. Kerusakan lingkungan. Bagaimana globalisasi dapat menyebabkan masalah kerusakan lingkungan? Meskipun demikian, globalisasi turut andil dalam mengglobalkan perdagangan internasional dan industrialisasi. Tahukah kamu, perilaku yang tidak disadari dapat merusak lingkungan? Membuang limbah sisa minyak goreng sembarangan, membuang sampah sembarang ke sungai,
membuang cairan pembersih dengan sembarangan. Sikap kritis dalam menghadapi tantangan globalisasi. Tahukah kamu apa itu sikap kritis? Sikap kritis merupakan kepedulian sosial terhadap berbagai permasalahan ataupun fenomena dalam masyarakat. Kebudayaan lokal ada di identitas budaya yang perlu kita jaga dan lestarikan. Perlu adanya sikap kritis dalam melestarikan kebudayaan lokal. Di tengah tantangan globalisasi, ada pun beberapa sikap kritis dalam menghadapi tantangan globalisasi. Dapat Anda perhatikan pada pembahasan berikut. 1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Untuk mempersiapkan diri menghadapi persaingan global akibat globalisasi, kita harus meningkatkan kualitas SDM kita. SDM yang rendah membuat kita terjerumus ke dalam dampak negatif globalisasi. Berpegang teguh pada norma-norma sosial. Dengan berpegang teguh pada norma sosial, masyarakat dapat terhindar dari berbagai dampak negatif sosial. Di antara lain ialah norma-norma sosial dalam masyarakat, antara lain norma agama, kesopanan, kesusilaan, hukum, dan adat istiadat. Salah satu contoh norma agama adalah doa, merupakan ritual keagamaan yang penting dilakukan oleh setiap umat beragama. Dengan berpegang teguh pada ajaran agama, Anda dapat membentengi diri dari berbagai pengaruh negatif globalisasi. 3. Mewujudkan globalisasi. Globalisasi merupakan proses memadukan budaya global dengan budaya lokal setempat untuk kepentingan tertentu, seperti memasarkan produk lokal luar negeri dengan menyesuaikan dengan negara tempat penjualan. 4. Menumbuhkan sikap bangga terhadap identitas bangsa Indonesia. Sisi lain dampak globalisasi ialah menyebabkan krisis identitas. Untuk mengantisipasinya, perlu menerapkan sikap kritis seperti bangga berbahasa Indonesia, bangga dalam budaya sendiri, bangga menggunakan produk dalam negeri, berperan aktif dalam kegiatan budaya. 5. Menerapkan gaya hidup ramah lingkungan. Salah satu dampak globalisasi adalah menyebabkan kerusakan lingkungan. Untuk mengatasi dampak tersebut, salah satunya kita bisa menerapkan reuse, reduce, recycle, dan recycle atau dikenal 4R, yaitu upaya untuk mengelola dan mengurangi sampah yang dihasilkan setiap hari, baik sampah organik maupun sampah anorganik. Demikian beberapa sikap kritis yang bisa kita lakukan untuk menghadapi globalisasi. Tentunya supaya kita bisa bertahan di era globalisasi ini, kita harus mempersiapkan diri supaya jangan terjerumus dalam efek negatif dampak bagi globalisasi. Terima kasih sudah menonton.